Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, suara saya kedengaran semua ya, jelas ya? Iya Ustaz, jelas Ustaz. Sudah bisa dimulai ya? Iya Ustaz, bisa dimulai Ustaz. Sudah berapa orang yang masuk? Sudah ada 30 anak Ustaz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Anakku santriwan dan santriwati Ma'had Al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung. Alhamdulillah wa syukurillah kita pada malam hari ini sampai pada pertemuan yang terakhir ya. Oke, Ustaz. Oke, pertemuan terakhir. Mudah-mudahan pertemuan yang terakhir ini paling tidak kita juga pada akhirnya dapat gambaran ya, gambaran tentang mazhab dalam Islam. Sebagaimana biasa kita awali dulu kajian ini atau taklim ini dengan bacaan Ummul Quran yang jazaa dan fadilahnya kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, para ulama il-amilin, syuhada is-shalihin, al-musannifin, dan berkhusus kepada para guru-guru kita ya yang telah merelakan membimbing kita, mendidik kita sehingga kita pada saat ini kita bisa belajar ya, bisa mendapatkan ilmu yang mereka berikan ya. Ridha'illahi wa syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lihadina Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, karena sekalian, kalau kemarin kita bicara banyak tentang bagaimana proses atau latar belakang munculnya mazhab ya. Pada hari ini atau pertemuan ini kita akan melihat tentang hasanah lahirnya mazhab fikih ya. Jadi kita nanti agak fokus kepada 4 mazhab ya, 4 mazhab. Kenapa terjadi perbedaan itu ya? Masing-masing mazhab itu memiliki pedoman tersendiri ya. Tapi meskipun demikian mereka tidak keluar dari Al-Quran dan Al-Hadis. Itu yang menjadi pokok yang harus kita garis bawahi, bahwa perbedaan mazhab ya ini lalu tidak mengharuskan kita menjadi kelompok-kelompok lalu ya dari kelompok-kelompok itu saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Nanti akan kita lihat prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh para fuqaha ini ya, 4 mazhab khususnya ini. Kita akan melihat ya, mereka meskipun berbeda tetapi pada hakikatnya itu sama ya, pada hakikatnya tidak menyimpang dari ya koridor keislamannya ya. Saya kira itu yang perlu kita garis bawahi. Baik, anak sekalian, berbicara tentang mazhab ini sebenarnya
adalah atau tidak lepas dari konsep ijtihad. Ya. Karena mengapa? Karena memang sebagaimana yang kemarin kita pahami atau kita sampaikan bahwa karena perkembangan sejarah ya itu selalu berubah ya, dan dinamika ya, tantangan zaman itu selalu tidak sama, maka itulah lalu dituntut untuk mengadakan sebuah ijtihad. Karena apa? Karena memang masalah-masalah itu belum muncul ya pada saat Nabi ya berada. Ya, pada zaman Nabi itu belum muncul ya. Lalu setelah itu Islam berkembang, ada masalah-masalah baru, sementara Rasulullah sudah nggak ada ya, maka larinya adalah kepada ijtihad. Pada zaman sahabat, pada zaman tabi'i dan seterusnya. Bahkan untuk yang akan datang juga masih juga diperlukan ijtihad tentu ya, tentu menggunakan kaidah ijtihad ya sebagaimana yang telah dirumuskan oleh para fuqaha. Itu yang menjadi penting. Nah, fikih yang berkembang di masa Nabi ya selanjutnya melangkah ke dalam gelanggang ijtihad ini. Jadi fikih pada zaman Nabi selesai pada zaman Nabi ya. Tapi pada perkembangan selanjutnya itu lalu muncul ijtihad apalagi setelah zaman Abbasiyah ya. Jadi lahirnya para ulama mazhab ya itu muncul pada zaman Abbasiyah. Itu yang menjadi kan. Nah, mulai dari tahun 100 Hijriah ya, berkembang ijtihad ya. Ini pada saat dinasti Abbasiyah. Nah, kita tahu bahwa masa Abbasiyah ya, Daulah Abbasiyah atau dinasti Abbasiyah ini berkuasa, maka yang menjadi titik poin di situ adalah pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam sejarah itu ya, kita kenal bahwa di Abbasiyah inilah begitu pentingnya ya pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang yang fikih. Sebenarnya udah dari segala aspek ya, aspek itu ilmu itu muncul di situ. Ya, khususnya ini kita akan melihat ini masalah fikih. Nah, karena satu sisi dia mementingkan ilmu, sisi lain dia bergerak dalam bidang politik kan. Maka disinilah seluruh kegiatan hukum ya yang berhukum itu diserahkan kepada ulama ya. Masalah-masalah perpolitikan ini produk-produknya itu diserahkan kepada ulama. Itulah maka muncullah ghirah ya. Muncullah keinginan atau motif yang luar biasa untuk mengadakan ijtihad. Nah, jadi ada ijtihad. Apa itu ijtihad? Ijtihad itu adalah kalau ulama mengatakan badru wus'i fi naili hukmin amaliyin bitorqil istimbat. Ya, badru wus'i amaliyin bitorqil istimbat. Jadi mengambil hukum ya dengan ya merenungkan ya beristihad, berpikir secara mendalam ya dengan beristimbat ya untuk menggali sebuah hukum. Ya, tentu ini ya pemikiran yang sangat serius ya. Tentu yang namanya sebuah pemikiran lalu dia juga masuk unsur-unsur rasionya di situ ya, unsur-unsur rasionya.
meskipun dia juga menggunakan rasio, tetapi ya dia masih berangkat dari Al-Quran dan Al-Hadis. Semuanya nanti bagaimana para ulama mazhab itu dia menggunakan hadis Al-Quran dan hadis itu seperti apa. Meskipun masing-masing mazhab itu secara khas ya, dia memiliki metode sendiri, metode ijtihad sendiri. Jadi punya ikon tersendirinya ya. Syafi'i punya ikon sendiri ya, kemudian Maliki juga punya metodologi sendiri, kemudian Hambali juga seperti itu. Empat mazhab itu mempunyai ciri khas ya, ciri khas masing-masing ya. Pola pemikirannya itu sudah memiliki corak yang tersendiri, kekhasannya. Maka menurut Ibnu Munzir, ijtihad itu ya merupakan upaya ulama untuk mengerjakan hal yang sangat serius dan menguras energi yang luar biasa. Ya. Tidak sembarangan ya, tidak sembarangan melakukan ijtihad. Ya. Bahkan kalau kita melihat dari sisi sejarah bagaimana ya seorang ulama mujtahid ingin berijtihad lalu mencari hadis ya. Ya, terus dicari di Al-Qur'annya dipahami, terus hadisnya juga semacam itu. Itu memerlukan waktu yang panjang ya, yang panjang dan sangat serius ya, menguras energi yang luar biasa. Oke. Nah, selanjutnya pada zaman Khalifah Abbasiyah ya, ini ada kecenderungan para khalifah itu menjadikan produk ijtihad ulama itu sebagai undang-undang negara. Ini, nah, disitulah lalu menjamur pemikiran-pemikiran itu. Jadi Khalifah Abbasiyah itu begitu besarnya menempatkan para ulama, sehingga produk-produk hukumnya itu menjadi hukum negara. Nah, kondisi ya secara politis ya setting sosial politik yang demikian itulah lalu fikih lalu menjadi berkembang, ini kan fikih lalu menjadi berkembang. Di antusiasme ya para ulama mengadakan ijtihad itu sungguh sangat luar biasa. Karena masing-masing ulama ya kemampuannya berbeda, kemudian tingkat analisisnya juga berbeda, maka lalu produk hukumnya lalu menjadi berbeda. Ini banyak yang melatar belakangi perbedaan itu. Ya. Kemarin sempat kita diskusikan tentang mengapa mereka berbeda ya. Nah, di antaranya memang ada ayat-ayat yang memang itu memiliki makna ganda kan, gitu kan. Di antaranya ya. Kemudian kemampuan dalam hadisnya kan dan sebagainya.
Nah, itu yang menjadi ini. Nah, sekarang kita melihat paling tidak ada empat mazhab yang cukup ya sampai sekarang ini kita mengenalnya, yaitu mazhab Hambali ya, kemudian ada mazhab Syafi'i ya, Maliki dan Hambali, Hanafi ya. Hambali, Hanafi, kemudian ada mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i dan akhirnya mazhab Hambali. Ada 4 itu yang nanti coba kita lihat masing-masingnya. Oke, kita lihat sekarang Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Sekalian nanti silahkan nanti secara detail Anda melihat tentang biografi daripada Imam Abu Hanifah ya secara detail ya. Dalam pertemuan nanti kita nggak sampai ke sedetail itu ya, karena memang tidak banyak waktu yang harus yang ada ya. Nah itu kita agak cepat ya. Ya. Imam Abu Hanifah ini lahir di Kufah dan wafat di Baghdad. Ya. Baghdad. Kalau dalam tingkatan perawi hadis dia termasuk tabi'in ya. Beliau terkenal sebagai orang yang memiliki akhlak yang bagus, yang luar biasa ya. Akhlakul karimah ya. Bahkan terkenal sebagai imam besar ya. Nah, sekarang kita lihat pola pemikiran Imam Hanafi ya. Ciri khas ijtihad ya. Imam Abu Hanifah ini menggali ketentuan-ketentuan hukum fikih. Dia di samping berpegang kepada kitabullah, dia juga tetap berpegang pada hadis-hadis yang benar sahih ya. Hadis-hadis sahih ya, muktamad ya. Itu yang menjadi karakternya ya. Dia hanya menggunakan ya kitabullah, Al-Qur'an ya. Kemudian hadis yang sahih yang muktamad ini. Ya. Nah, Imam Abu Hanifah ini juga dikenal sebagai ahlur ra'yu ya, dalam dunia fikih Islam. Sebagai ahlur ra'yu. Kemarin kita sudah bicara tentang ada dua kelompok, yaitu ahlul hadis dan ahlur ra'yu. Nah, di sini Imam Abu Hanifah ini lebih dikenal sebagai ahlur ra'yu. Ya, Imam Hanafi. Tentu ini tidak bisa lepas dari kondisi sosial masyarakat Kufah kan itu kan. Yang dia jauh dari Madinah.
Itulah yang mempengaruhi pola pikir dari Abu Hanifah. Jadi anak sekalian, penting sebenarnya kita melihat pemikiran ulama, ya siapapun itu, melihat juga dia hidup kapan, kan itu kan. Jadi melihat setting sosialnya. Nah, ini ketika kita melihat itu juga ternyata kondisi geografis juga sangat menentukan corak pemikiran seseorang. Nah, ini termasuk diantaranya adalah ini Imam Abu Hanifah. Karena Imam Abu Hanifah itu ya dia hidup jauh di sumbernya, maka dia coraknya adalah corak rasionalis. Meskipun dia juga tidak meninggalkan dengan hadis-hadis yang sahih. Dia sangat selektif menggunakan hadis-hadis sahih itu. Ini yang menjadi karakter ininya. Takwil ya. Nah, karena dia sebagai seorang yang ahli ra'yi, ini pola pikirnya. Ya. Jadi pola pikir Abu Hanifah dalam menetapkan hukum ini dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan dan pendidikan yang juga terlalu dari sumber hukum yang ada. Jadi latar belakang pendidikan, latar belakang kondisi sosial itu berpengaruh terhadap pemikiran dia. Nah ini, sebagai imam ahli ra'yi dalam menghadapi nas dan sunnah, beliau menangkap pesan di balik nas. Nah ini. Jadi yang ditangkap adalah pesan di balik nas. Berarti bukan zohiri kan ya, bukan tekstual ya, tetapi kontekstual. Ini lebih kepada kontekstual, rasional dia. Menangkap pesan di balik nas. Oleh karena itu, dia dikenal sebagai ahli dalam bidang takwil al-ahkam dan qiyas. Jadi Imam Abu Hanifah ini terkenal sebagai ahli takwil, ya, ta'lil, ya, qiyas ya. Selanjutnya dia juga dengan tentang istihsan. Oke, kita lanjutkan sistem idlal Abu Hanifah. Dalam menetapkan hukum ya di samping Al-Qur'an, dia juga menggunakan al-hadis atau sunnah Rasul. Dia lebih menggunakan ra'yu ya, meskipun dia juga tidak meninggalkan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Tetapi dalam hal Al-Hadis dia sangat selektif. Ya, sangat selektif ya. Hadis-hadis yang dipandang lemah dia tinggalkan. Lebih mementingkan rasio daripada hadis-hadis yang dhaif. Ini hadis-hadis yang lemah itu di nomor 2 kan, dia lebih mementingkan rasio ya atau analogi atau qiyas daripada hadis-hadis dhaif yang tentu bertentangan ya, yang tentu dianggap bertentangan. Sudah dhaif bertentangan lagi, dia lebih menggunakan rasio.
Jadi paling tidak ada 7 ya, 7 sumber ya, sumber hukum ya yang dijadikan rujukan Imam Abu Hanifah. Pertama ya Al-Qur'an ya, kemudian As-Sunnah, ketiga fatwa sahabat ya. Kemudian ijma ya. Qiyas ya. Ada lagi istihsan. Nah, ijma, qiyas dan istihsan. Baik ijma qauli maupun ijma sukuti. Jadi ada ijma qauli, ada ijma sukuti. Ijma qauli itu ijma yang sepakat para ulama, semuanya sepakat ya, dinyatakan dalam bentuk verbal. Tapi kalau ya sukuti ya udah, ketika para ulama semuanya itu membiarkan satu hukum secara diam, tidak berarti itu berarti terjadi sebuah kesepakatan. Itu ijma sukuti. Jadi saya ulangi, madhab Hanafi ini merupakan salah satu madhab fikih yang memiliki corak rasional atau ahlur ra'yi. Karena dia mementingkan kepada dia makna substansial ayat, bukan makna zuhirinya. Dia lebih kepada situ. Ahlur ra'yi, dia ketengah sebagai ahlur ra'yi. Banyak para pendukungnya ya. Pendukung mazhab itu. Jadi begini, mazhab itu sebenarnya adalah kumpulan pendapat ya. Kalau yang disebut dengan mazhab Hanafi itu adalah kumpulan pendapat yang berasal dari Abu Hanifah dan murid-muridnya yang memperkuat itu, lalu diikuti oleh para pengikutnya, sehingga dia menjadi sebuah mazhab, sebuah satu ikutan. Jadi lebih kepada metodologi ya. Silakan nanti di browsing tentang para pendukung dari Imam Mazhab Hanafi ini. Jadi itu karakter dari Imam Abu Hanifah ya. Ya, ijtihad ya, menggunakan ada 7 poin sumber hukum tadi. Oke. Kemudian kita lanjutkan Imam Malik ya. Imam Malik bin Anas. Ini adalah sebagai pendiri mazhab Maliki ya. Mazhab Maliki. Nama aslinya adalah Imam Malik bin Anas bin Amir Ashabi ya, Asbahi ya, dinasabkan pada Zi Asbah ya. Ini punya nasab ke penduduk Madinah ya, Madinah. Banyak ulama yang menganggap bahwa Imam Malik ini sebagai hujjatullah ya, sebagai hujjatullah. Karena dia lebih bertolak dengan Imam Hanafi ya. Ini lebih kepada ahlul hadis nanti. Karena dia pusatnya di Madinah.
Imam Syafi'i juga menganggap Imam Malik ini sebagai hujjatullah. Sementara Ibnu Hibban juga menganggap sebagai fuqaha di Madinah. Nah, ketaatan dan kesalehan Imam Malik inilah yang menginspirasi Imam Syafi'i ini. Ya, sebagai motivator lah ya, sebagai motivator seorang murid yang bernama Imam Syafi'i nanti menjadi mazhab tersendiri. Tentang biografinya secara detail silahkan nanti browsing ya, siapa Imam Malik ya, secara detailnya. Nah, ini ada satu hal yang cukup menarik dari seorang imam besar atau Imam Malik ya dalam bidang fikih fuqaha ini. Saking beliau itu cintanya kepada Rasulullah, saking beliau itu menghormati ya, ikraman wa ta'ziman pada hadis Nabi ya. Beliau hampir tidak boleh melupakan ya, dalam keadaan suci. Jadi ketika dia mencari ya, hadis ya, membacakan hadis dan menyampaikan hadis, kecuali dalam kondisi suci. Nah ini satu hal yang cukup menginspirasi ya, bahwa ilmu itu ini kan hadis Nabi itu kan juga wahyu kan ya kan. Hadis Nabi itu kan juga wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, jelas. Jadi perkataan Rasulullah ya, tingkah laku Rasulullah ya, semuanya itu adalah hadis ya. Nah, ini saking Imam Maliki ya, ini hormatnya terhadap hadis ya, itu beliau tidak menyampaikan ya, hadis kecuali dalam kondisi suci. Ini. Jadi bukan Al-Quran saja, ya, bukan Al-Quran saja. Ya. Ini hadis menyampaikan. Ya bahkan ilmu-ilmu yang lainnya ini tentu penting buat kita para santri ini ya. Ya kalau lagi taklim ya jangan batal kan itu kan. Dan itu juga dilakukan oleh Imam Syafi'i nanti sebagai muridnya yang alim juga kan itu kan. Ini hal-hal yang kecil tetapi penting ya. Dalam hal kebaikan ya, itu ya sebaiknya kita dalam kondisi suci. Apalagi ya kita sebagai seorang mahasiswa, seorang yang lagi menuntut ilmu atau sebagai santri ya, paling tidak kita kalau bisa itu terus dalam kondisi suci. Kan enak tuh kalau dalam kondisi suci itu memeliharanya kan enak. Oh saya lagi punya wudu, saya punya dan sebagainya. Sehingga hal-hal yang negatif itu sudah terproteksi di situ. Ini penting ya, penting. Makanya ulama-ulama besar itu dia yang namanya gantung wudu itu pasti. Istilahnya bahasa saya dan gantung wudu ya. Ya selalu dalam kondisi suci. Ya.
Ya, kita mungkin pernah mendengar Imam Syafi'i nanti yang itu dia ya tidak pernah lepas dari wudhu. Ya. Bahkan ya ketika dia ngarang kitab dan sebagainya semuanya itu harus dalam kondisi suci. Ya. Kalau batal dia wudhu lagi, batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Supaya apa? Produknya juga suci. Ya. Bahkan kita juga sampai sekarang juga membuktikan bahwa produk dari Imam Syafi'i sampai menjadi imam mazhab besar, bahkan mayoritas di seluruh dunia ini itu ya itu tadi produknya memang benar-benar itu dalam kondisi suci. Karena memang yang dipikirkan, yang diijtihadkan itu adalah hal-hal yang suci, maka produknya pun juga suci. Ini yang perlu kita pahami ya. Sebagai santri itu ambil hikmahnya di sana. Oke. Nah, kalau berbicara tentang terkait dengan sanad hadis, yang namanya hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ini kualitas hadisnya luar biasa ya. Bahkan sanad yang terbaik dan benar ini. Ya kalau orangnya tidak terpelihara kan nggak mungkin itu kan kualitas hadis seperti itu kan. Perawi hadis itu kan harus selektif, dia memang benar-benar tidak tercemar ya. Harus wirai kan itu kan, harus wirai, nggak suka ngobrol gitu kan. Apalagi ya macam-macam ya itu. Oke. Penyebarannya di mazhab ini ada di sampai Hijaz, kemudian Afrika, ya, Maroko, Aljazair, sampai Bahrain, ya, Spanyol, ya, menyebarnya sangat luas sekali, ya. Nah, sekarang kita lihat pola pemikiran Imam Maliki, ya. Ada satu yang cukup menarik dari pola pemikiran Imam Syafi'i, Imam Malik ini, ya. Dia menganggap bahwa penduduk Madinah itu adalah orang yang paling tahu terhadap sunnah Nabi, kan ini kan. Paling tahu terhadap nasih mansuhnya ayat, nasih mansuhnya hadis dan sebagainya. Itu yang paling tahu dianggap adalah orang-orang Madinah. Oleh karena itu beliau ya dia lebih mengedepankan tradisi Madinah. Ini yang menjadi karakter dari Imam Maliki ya. Oleh karena itu sumber hukum mazhab Maliki ini ya, sumber hukumnya itu adalah Al-Quran, kemudian As-Sunnah, ijma ahli Madinah ini. Jadi ijma ahli Madinah ini menduduki peringkat yang ketiga ini ya. Jadi Al-Quran, As-Sunnah, ijma ahli Madinah. Bahkan beliau itu menolak hadis ya, menolak hadis
yang ya berlawanan dengan tradisi atau amalan-amalan penduduk Madinah. Jadi kalau ada hadis bertentangan dengan tradisi ya, amalan penduduk Madinah, maka hadis itu dia tolak. Ini. Karena apa? Tidak mungkin ya sebagai seorang sahabat yang di Madinah yang dianggap dia selalu bergaul dengan Rasul, ya. Kalau penduduk Madinah secara tradisi kan gitu, melihat Nabi menjalankannya, lalu dia menirukan terus menerus, ya kan itu kan, lalu sudah menjadi tradisi. Maka disitulah Imam Malik beristihad bahwa tradisi Madinah ini lebih kuat, lebih penting. Artinya apa? Kalaupun dia dianggap hadis itu hadisnya sudah mutawatir kan, karena memang sudah terinternalisasi dalam masyarakat. Ini maka karakter ya lagi-lagi ini kalau karakter dari Imam Hanafi tadi itu adalah takwil ya kan, itu kan ahli ra'yu ya, maka karakter dari Imam Malik ini adalah ahli sunnah. Nah, ya. Bahkan dia ya lebih cenderung mengutamakan tradisi Madinah. Ini. Karena di tradisi Madinah itulah sebagai bukti nyata implementasi daripada hadis-hadis perilaku Nabi yang sudah terinternalisasi dalam kehidupan sosial masyarakat Madinah. Oke, kemudian setelah hadis, setelah ijma ahli Madinah, ya, lalu fatwa sahabat yang menggunakan juga kias, ya, maslahah mursalah, kemudian khabar ahad, istihsan, ya, dan sebagainya. Ini karakter dari Imam Imam Malik ya, Imam Malik. Pendukung dari pendukung-pendukungnya banyak sekali ya. Ya, kita lanjut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ya, nama lengkapnya adalah Abdullah Muhammad bin Idris ibnu Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Abdullah Muhammad bin Idris ya, ibnu Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Sya'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid, nah dan seterusnya. Nanti silakan nanti dilihat di ini kan. Dia dilahirkan di Palestina ya, Palestina. Sejak kecil ya dia dikenal sebagai orang yang memiliki sifat sifat dan pemikiran yang cukup berlian ya. Sejak umur 9 tahun beliau sudah hafal Al-Quran. Kemudian umur 11 tahun dia hafal, paham betul kitab Al-Muwatta. Al-Muwatta itu adalah kitab hadis yang dikarang oleh Imam Malik. Al-Muwatta itu kitab hadis, kalau menurut riwayat itu pesanan ya dari pemerintah untuk menggali hukum-hukum, lalu ketemulah dikumpulkanlah hadis itu. Namanya Al-Muwatta.
sungguh sangat luar biasa Imam Syafi'i ini ya. Bahkan kita sering mendengar cerita bahwa orang tua daripada Imam Syafi'i itu sungguh sangat luar biasa dalam hal menjaga dari maksiat, menjaga dari hal-hal yang subhat ya. Jadi sangat wirai ya, sangat wirai ya. Bahkan kita pernah mendengar dia menemukan sebuah apel yang terhanyut di sungai kan itu kan. Lalu dia menelusuri ini punya siapa karena apelnya sudah termakan dan sebagainya. Itu cerita-cerita yang dibangun memang itu menunjukkan bahwa Imam Syafi'i ini betul-betul orang yang hebat ya, prihatinnya orang tua. Jadi sangat menjaga hal-hal yang tidak diperkenan atau yang tidak boleh oleh agama. Jadi hal-hal yang haram itu selalu diprotek demikian rupa sehingga lahirnya seorang Syafi'i yang menjadi ulama besar itu. Itu dari sisi nasab ya, dari sisi nasab. Yang pada akhirnya diambil menantu ternyata juga orang hebat itu. Maka lahirnya orang hebat juga. Oke, kita lanjutkan. Nanti di sejarah Imam Syafi'i ini silakan Anda telusuri ya secara detail ya. Beberapa ahli menganggap bahwa Imam Syafi'i ini sudah menyusun 13 buah kitab ya dalam beberapa bidang ilmu pengetahuan ya. Ada kitab fikih, tafsir, ilmu usul dan sebagainya. Ini yang jadi sungguh sangat produktif ya, sangat produktif. Penyebaran dan perkembangan mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i ya ini ya bahkan sampai di Indonesia juga mayoritas ya ini adalah Syafi'i yang diterima. Oke, kita lanjutkan. Oh, sudah 1 jam ya. Kemudian ada kita lanjutkan dulu Imam Hambali ya. Imam Hambali ya. Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Asad bin Idris dan seterusnya. Oke. Nah, ini ada sejarah yang cukup menarik di Imam Hambali ini. Beliau itu merupakan salah satu ulama yang pada saat khalifah ya, pada saat Khalifah Al-Ma'mun ya, ketika Mu'tazilah berkuasa, ketika faham Mu'tazilah menjadi faham negara, ya, itu kan ada satu peristiwa yang disebut dengan peristiwa Mikhnah.
Mihna itu adalah inkuisisi atau scanning keyakinan ya. Karena Mu'tazilah itu menganggap bahwa Al-Qur'an itu adalah makhluk ya. Maka orang-orang atau ulama-ulama yang menganggap Al-Qur'an itu bukan makhluk itu ditangkap, dipenjarakan, termasuk di sini adalah Imam Ibnu Hambal. Karena dia ahlul hadis kan. Ahlul hadis itu rata-rata dia mengatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah qadim. Kalau Mu'tazilah kan tidak. Oke. Ini menarik sekali ya. Pada masa Al-Mu'tasim ya, setelah Al-Ma'mun ya, pada masa Al-Mu'tasim itu terjadi peristiwa mihnah ya. Ahlul hadis ya. Nah, paham ini sampai ke Baghdad ya. Kemudian pola pemikirannya, beberapa pemikiran Imam Ibnu Hambali ini. Di Imam Ibnu Hambali ini ya dia menentukan hadis-hadis Nabi ini paling banyak menghafal banyak yang menghafal hadis dia. Memang ahlul hadis. Nah, ini Imam Hambali ini dikelompokkan oleh para ahli dia sebagai ahlul hadis. Ini jelas sekali nih. Ini Ibnu Jarir, Ibnu Qutaibah dan sebagainya dia menggolongkan bahwa Imam ini sebagai ahlul hadis. Nah, sistem istidlalnya seperti apa? Ya, dalam mengambil hukum, dia menetapkan hukum pertama adalah nas, as-sunnah, lalu fatwa sahabat. Ya. Yang tidak diperselisihkan, nih, berarti ijma' sahabat. Nah, ini yang agak istimewa dari Imam Ibnu Hambal ini, kalau tidak ada di hadis-hadis yang sahih, dia masih menggunakan hadis-hadis yang dhaif tapi ada tingkatannya. Ya, dhaif pun ada tingkatannya. Tentu tingkatan yang tidak tertolak ya. Ini yang menarik di sini. Nah, terakhir ya sebelum kita tutup, yang menarik di sini ya, yang prinsipnya ada 4 mazhab tadi ya. Masing-masingnya atau ulama itu tidak pernah menyatakan, ini yang perlu digarisbawahi, tidak pernah menyatakan mazhab saya ini loh yang paling benar gitu. Ijtihad saya ini loh yang paling benar, kan itu. Tidak ada satupun yang mengatakan itu. Meskipun dia juga yakin bahwa itu juga benar, yang diijtihad itu benar. Tetapi tidak pernah mengatakan bahwa yang lain itu salah, ya, dan yang punya saya yang benar. Ini. Satu contoh misalnya, Imam Abu Hanifah.
Dia pernah menyatakan ini, apabila aku mengeluarkan suatu pendapat ini yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah ini, jadi ini perkataan Abu Hanifah ya, apabila aku mengeluarkan pendapat bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka tinggalkanlah pendapatku. Ini artinya apa? Pendapat dia itu mesti didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kalau Anda mendapatkan pendapatnya Imam Hanifah yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, suruh ninggalkan itu. Itu kata-kata yang cukup menarik. Kemudian ada juga statementnya, apabila hadis itu sahih, itulah mazhabku. Ini kata-katanya. Apabila hadis itu sahih, maka itulah mazhabku. Ini berbicara tentang mazhab. Artinya apa? Siapapun yang menggunakan hadis-hadis sahih, maka itu bisa digunakan menjadi mazhab dia. Artinya benarlah itu. Kemudian Imam Malik juga seperti itu kelihatannya. Ini statement Imam Malik ya. Aku hanya manusia biasa. Ini. Aku hanya manusia biasa yang mungkin saja pendapat aku benar dan mungkin salah. Ini. Jadi tidak ada satupun ulama ahli mazhab atau ulama pencetus mazhab itu mengatakan harus mengikuti pendapat dia. Tidak. Oke, kemudian Imam Syafi'i, ini masih sudah lewat waktunya. Kita lihat Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i ya. Ini apa yang disebut Imam Syafi'i, dia pernah mengatakan gini, pesannya, apabila aku menguraikan pendapatku ini atau merumuskan sesuatu prinsip, dan pada waktu yang sama terdapat hadis yang sahih dari Nabi, ya, sebaiknya maka pendapat yang betul itu adalah apa yang dikatakan oleh Nabi. Ini. Jadi tetap aja kedudukan as-sunnah itu lebih penting ya daripada pendapat itu. Nah, harus dikoreksi itu yang. Jadi anak sekalian, dari kajian kita tentang perkembangan mazhab dalam Islam ini, paling tidak kita menyadari atau mengetahui, memahami bahwa perbedaan itu adalah sunnatullah. Ya. Nah, perbedaan mazhab yang ada sekarang ini ya, itu bisa saja diikuti, ya. Bisa saja diikuti. Bahkan metodologinya, torekohnya itu kita mengikuti mereka, kan itu kan. Tetapi ya kita tidak bisa ya mengklaim bahwa satu mazhab ini adalah mazhab yang paling benar. Tetapi kita boleh mengikuti secara ini. Yang lainnya salah, bukan itu. Nih. Karena itu dalam kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah paling tidak memiliki 4 mazhab itu. Untuk penerapannya ya situasional kan. Kalau kita di Indonesia ini Syafi'i ya Syafi'i ya. Ya, kita mengikut itu, thariqah itu, mengikut metodologi itu, mengikuti mazhab itu ya. Pada saatnya itu kesulitan, maka baru kita dibenarkan mengambil mazhab yang lainnya. Asalkan tidak keluar dari mazhab yang sudah disepakati itu. Ada 4 mazhab itu. Ini yang pada prinsipnya. Oke, karena itu waktunya sudah ya, kelebihan 10 menit ya.
Saya kira kita cukupi sekian saja kuliah hari ini, dan akhirnya saya mohon maaf, hanya itu yang bisa disampaikan dengan waktu yang ini ya, waktu yang sempit ya. Kita tidak bisa bicara banyak tentang mazhab ya, hanya ya kulit itu pun kulit tipis ya, kulit arinya. Nah, silakan ya, dari kulit ari itu silakan Anda memperdalam sendiri ya, dalam ya tentu dengan membaca ya, membaca dan membaca. Kalau tidak itu ya cuman itu yang Anda dapatkan. Itu pun kalau pas mendengarkan, kalau pas nggak mendengarkan ya hilang ya, gitu kan, hilang. Karena itu ya saya mohon maaf dalam kesempatan ini. Nanti karena ini pertemuan terakhir ya, kita hadiah Fatihah dulu, lalu kita adakan doa bersama. Ridho'ilham syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على النور الانوار والسر الاسرار والضياء الاخيار ومفتاح باب اليسر سيدنا محمد المختار واله الاطهار واصحاب الخيار عدد نعم الله وفضله اللهم يا الله انا نسالك رضاك الجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اجعلنا واجعل اولادنا واجعل تلاميذنا يا الله من اهل العلم والخير من أهل العلم والخير من أهل العلم والخير وافتح عليهم فتوح العارفين وافتح عليهم فتوح العارفين وانصر عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين وانصر عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا ميسر كل معسر يسر لنا أمورنا في الدنيا وآخرتك يا الله ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا اللهم صل علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلد المؤمنين إنك على كل شيء قدير سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat ilmu yang sedikit ini lalu bisa menjadi berlipat-lipat, menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah, hatta akhirah. Saya kira cukup itu. Terakhir ya ini ya, ada ujiannya apa enggak? Halo? Yes, that. Ada ujian akhirnya apa enggak? Untuk ujian nanti mungkin bisa dikonfirmasi lagi, Ustaz. Kebetulan saya juga. Udah nanti komunikasi yang ke kelasnya ya. Kalau memang ada, ya kita bikinkan. Iya, siap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.